sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak atau Dinsosdalduk KB P3A Kabupaten Purbalingga bekerja sama dengan Radio Gema Sudirman mempersembahkan Gema Bangga Kencana, pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Gema Bangga Kencana, pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Halo, selamat pagi kawan setia. Masih di 96.3 FM Radio LPPL Gema Sudirman. Berjumpa lagi bersama kami dari Dinsosdalduk KBP 3A Kabupaten Purbalingga. Bersama saya Hana Fitria Azizah, penyuluh KB dari Kecamatan Pengadegan. Di sini saya sudah ditemani oleh dua rekan saya. Boleh disapa dulu nih kawan setia. Selamat pagi, saya Wahyu Kapanca ya, dari KLKP Kecamatan Karangreja. Halo, selamat pagi kawan setia. Saya Hufrona Suha, penyuluh KB dari Kecamatan Rembang. Iya, selama 1 jam ke depan kami akan menemani pagi hari kawan setia nih, tentunya dengan berbagai informasi terkait dengan program Bangga Kencana, yaitu pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Tapi sebelum kita masuk ke topik kita pada pagi hari ini nih, kami mau mengucapkan dulu nih selamat menjalankan ibadah puasa kepada segenap kaum muslimin dan muslimat. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, dan juga kelancaran dalam menjalankan ibadah puasanya. Amin. 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 Ya, kawan setia dimanapun Anda berada, kalau minggu lalu nih kita sudah berbicara atau ngobrol seputar tema TPK ya, tim pendamping keluarga. Nah, minggu ini kita akan membahas terkait dengan partisipasi pria dalam program KB. Nah, kalau berbicara seputar program KB nih atau program keluarga berencana, pasti yang langsung terlintas di pikiran itu adalah seputar alat kontrasepsi nih pasti. Entah itu suntik, IUD, implan, dan sebagainya. Tapi jangan salah ya, karena program KB atau keluarga berencana itu tidak hanya seputar alat kontrasepsi saja, tetapi maknanya jauh lebih luas daripada itu. Nah, biar kita tidak penasaran nih, sebenarnya program KB atau program keluarga berencana ini apa sih, sejarah, kemudian latar belakang, manfaat dan tujuannya seperti apa? Ini kita sudah ada dua ahlinya nih di sini ya. Gimana nih Mas Wahyu, bisa dijelaskan mungkin program KB itu sebenarnya seperti apa sih? Baik Mbak, kita flashback dulu ya. Kalau kita membicarakan tentang program KB, pasti ada kaitannya dengan pertumbuhan penduduk. Seperti kita ketahui bahwa pada saat ini pertumbuhan penduduk yang ada di dunia ataupun penduduk yang ada di dunia di tahun 2022 itu sebesar 7,8 miliar. Banyak sekali mana ya? Banyak sekali ya, iya. Ini saya update di tahun 2023 dan posisi di bulan sekarang bulan apa? Maret itu sekitar 8 miliar. Jadi pertumbuhannya sangat banyak sekali dan Indonesia sekarang berada di urutan keempat. Keempat, Ya, wah. tahu yang pertama negara mana? Iya, yang pertama mana nih? Kayaknya Amerika kayaknya ya. Bukan. Oh bukan, salah. Cina, oh ya Cina. Nah, yang membuat mixway jadi Cina ya. Baik. Sudah 1 miliar, 4. Wah. Dilanjutkan ke negara pendidikan itu mana Mbak? India. India ya Mas. Sebesar 1,4 miliar. Oke, kemudian Amerika itu menempati di 300 juta dan Indonesia di posisi 278 juta itu di data Worldmeter yang ada pada saat ini online ya. Kemudian kita ingat dengan teori Malthus ya Mbak, tentang bahwa pertumbuhan penduduk akan mengikut deret ukur dan pertambahan bahan makanan mengikut deret ukur. Yang dimaksud dengan deret ukur itu ya 2 jadi 4, kemudian 4 jadi 8, jadi bertambahnya banyak sekali, cepat sekali. Kemudian kalau deret hitung itu berurutan, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu deret hitung. Jadi
tidak sebanding. Kalau bahan makanan itu deret hitung kan kecil sekali ya dibanding dengan Deret ukur. Iya. Kemudian hasil sensus penduduk sendiri di tahun 2020 Indonesia ada di angka 270,20 juta jiwa, dan ini akan bertambah. Pada saat ini di data Worldmeter itu sudah angka 280 juta jiwa. Jadi angkanya yang meningkat sangat banyak sekali. Kemudian kita ingat juga dengan teori sosiologi yang homo homini lupus, bahwa manusia adalah serigala buat yang lain. Ngeri. Wah, ngeri ya, serigala ya. Wah. Siluman berarti. Apa bukan? Jadi karena pertumbuhan penduduk yang sangat banyak, kemudian dengan teori dari Malthus itu tadi bahwa penduduk itu sangat banyak di dunia ini, maka persaingan akan ketat. Kita menuju Indonesia dulu, bahwa hasil sensus penduduk itu di angka 270 juta, itu sensus 2020, sedang kita akan sensus lagi di tahun 2025, 5 tahun sekali ya. Iya. Dan kita lihat di sini untuk komposisi ya, untuk penduduk di daerah Jawa itu 56%, kemudian yang lain di Sumatera 21%, kemudian Kalimantan 6%. Jadi Menumpuk ya di Jawa ya. menumpuk di Jawa saja. Jadi ini sangat akan memberikan dampak sosial bagi negara Indonesia. Jadi kita ketahui bahwa ledakan penduduk yang tidak terkendali akan mempunyai dampak negatif, Mbak. Jadi sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Tidak baik, iya betul. Jadi analoginya kalau kita makan terlalu banyak, maka ini puasa ya. Iya, puasa nih gimana nih Mas, Kalau puasa. kita makan terlalu banyak maka akan Kekenyangan, iya, obesitas. Kemudian kalau kita kurang makan juga tidak baik, jadi akan kurus. Iya. Jadi seperti halnya dengan penduduk, kalau terlalu banyak juga tidak baik, karena akan meningkatkan ya dampak-dampak yang negatif. Contohnya tingkat kemiskinan semakin meningkat ya, karena pertumbuhan penduduk yang cepat dan tidak diiringi oleh pertumbuhan ekonomi seperti tadi bahan makanan tadi, kemudian kekurangan pangan sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan jumlah lahan yang kita untuk produksi pangan. Kita lihat mungkin kalau Mbak Ana di rumahnya di daerah kecamatan mana Mbak? Saya di Kaligondang, Mas. Ya, di situ ada banyak persawahan ya. Iya, sekarang masih, Sekarang tapi sudah semakin berkurang. berkurang karena adanya lahan yang sudah digunakan untuk rumah. Jadi, Iya. kalau dulu itu tukul pari, sekarang tukul beton. Tukul beton, iya betul. Kemudian ada dampak yang lain ya, timbulnya kemungkinan atau daerah kumuh, karena ya semakin banyak ya tidak terkendali, maka manusia juga susah dikendalikan. Kemudian pemerintah mengalami kesulitan untuk menyediakan sarana kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, kemudian perumahan dan lain-lain. Kadang ada analogi seperti ini Mbak Ana. Jadi kalau program KB itu buat yang miskin, tapi yang kaya itu ada yang merasa nggak perlu. Itu persepsi ataupun analogi yang salah ya, karena Iya. kita punya alat infrastruktur seperti puskesmas, sekolah, kemudian perumahan itu terbatas. Jadi misalnya seperti kondisi kemarin COVID-19, banyak rumah sakit yang mengalami Overload, ya. overload, Mas. Jadi kondisi yang tidak seimbang, jadinya mengakibatkan ya merugikan untuk kita semua. Nah, kalau anggapan itu, misal kita orang kaya boleh tidak KB, misal saya punya anak 5, saya misal orang kaya ya Mas Bukran. Iya. Amin Kelihatan ya. Mas. Iya, Kelihatan dari ya. casingnya Mas. Kemudian anak saya itu 5 itu saya belikan mobil semua Mas. Jadi nanti tas jajar di depan itu jenengan tetangga saya itu mengganggu nggak kira-kira? Iya benar. Sangat mengganggu ya. Iya Jadi, dong. Itulah. Jadi maka pemerintah Indonesia melalui BKKBN menginstruksikan supaya warga negaranya untuk ikut ber-KB. Kemudian kalau BKBN sendiri itu lebih ke arah ke kesehatannya. Jadi kalau sekarang itu 2 anak lebih
Lebih sehat, Iya. ya. Bukan lebih cukup lagi ya. Karena kalau dulu kan ada yang dua anak lebih baik, Baik, itu dulu. bisa diplesetin dua Iya. lebih baik atau dua itu baik ya, itu kan banyak Iya, makanya untuk betul. sekarang mulai yang BKKBN yang baru itu dua anak lebih 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 sehat. sehat. karena kita ketahui bahwa selain dampak mengurangi dampak ekonomi yang merugikan, juga untuk kesehatan juga bisa mengurangi dampak negatifnya seperti angka kematian ibu, angka kematian bayi itu juga akan dikurangi, Bisa ditekan ya. bisa ditekan Ya. dengan mengatur jumlah kelahiran ataupun pertumbuhannya kita atur. Dengan begitu maka warga negara Indonesia itu akan sehat semua dan berkualitas. Amin. Ya, itu harapan kita semua ya. Iya. Garis besarnya seperti itu Mbak. Nah, tapi kalau kita mau perdalam lebih dalam secara data ya banyak alasan ya Iya. kenapa negara Indonesia harus ataupun mencanangkan program KB. KB, iya betul. Ya, jadi memang karena salah satu latar belakangnya itu jumlah penduduk kita yang semakin banyak ya setiap tahunnya. Betul. Seperti kita ketahui bahwa LPP atau laju pertumbuhan penduduk kita itu setiap tahun sangat pesat. Iya. Nah, bisa dibayangkan ya, tadi kita peringkat keempat ya sedunia ya Mas Wahyu ya. Iya, betul. Peringkat 4 sedunia dengan kondisi wilayah kita yang tidak terlalu luas gitu ya, ibaratnya Indonesia ini kan tidak terlalu luas ya wilayahnya, tapi jumlah penduduknya urutan keempat sedunia. Bisa dibayangkan ya ketika nanti setiap tahun bertambah akan seperti apa kondisi Indonesia ini Iya, gitu ya. Takutnya terjadi ledakan penduduk, sehingga muncullah tadi program keluarga berencana ini begitu ya. Nah, kawan setia nih, kalau kita berbicara seputar program keluarga berencana atau program KB, pasti kita tidak akan jauh-jauh nih dari salah satu intinya program KB ya, yaitu alat dan juga metode kontrasepsi. Nah, gimana nih Mas Sufron? Mungkin bisa dijelaskan nih. Mungkin kan beberapa kawan setia dan masyarakat nih hanya mengetahui alat kontrasepsi itu ya paling suntik, Iya. kemudian implan gitu ya, yang banyak yang dipakai. umum-umum Iya, yang banyak digunakan gitu ya. Kira-kira bisa dijelaskan nih Mas, sebenarnya apa aja sih alat kontrasepsi yang tersedia? Oh iya. Terima kasih Mbak Ana. Sebenarnya ada banyak pilihan ya yang bisa kita pilih dari keluarga untuk memilih alat kontrasepsi apa saja. Ada beberapa pilihan. Kalau kita lihat dari metodenya itu ada yang tradisional, ada yang modern. Oke. Yang tradisional itu seperti kita ketahui ada KB kalender. KB Gitu ya. Jadi kalender, ya. dulu itu istilahnya KB kalender. Sebenarnya Iya. ini KB yang dilakukan pasangan suami istri pada saat menghindari masa subur. Masa subur. Gitu. Itu istilahnya KB kalender. Kemudian yang kedua juga ada MAL, metode amenorrhea laktasi. Itu bisa dipakai selama ibu tersebut melakukan aktivitas menyusui eksklusif gitu. Iya. Selama 6 bulan. Tapi syaratnya ibu tersebut belum mengalami menstruasi, itu bisa efektif. Nah, kemudian yang selain itu, selain KB kalender, KB MAL itu juga ada pantang berkala. Pantang Ya, berkala, pantang bukan berkala. pantang menyerah ya, tapi pantang berkala ya. Iya, iya. Itu bisa dilakukan sebagai salah satu pilihan dari KB tradisional. Tapi untuk kali ini sebenarnya itu KB tradisional tidak terlalu kita rekomendasikan sebenarnya. Yang kita rekomendasikan adalah KB-KB yang sifatnya modern. Gitu. Ada beberapa Mbak Hana. Oke, apa Ya. itu Mas? Ada yang hormonal dan non hormonal. Oh, Gitu. iya. Yang hormonal dulu ini ya. Oke. Hormonal ini ada kita ketahui namanya pil, ya. Pil Iya. itu yang diminum setiap hari, Setiap hari ya. setiap hari, dan itu tidak boleh Terlewat. gitu, pil. Kemudian ada suntik, suntik itu juga ada yang 1 bulanan, ada yang 3 bulanan, tergantung pilihannya yang mau Yang mana. mau Gitu. mana, iya. Kemudian ada implan, implan itu yang dipasang di lengan kanan atau kiri tergantung. Kalau dominan kanan berarti dipasangnya di kiri. Kalau dominan kiri berarti dipasangnya di kanan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian di antara 3 itu KB hormonal itu cara kerjanya hampir sama, mengkondisikan tubuh supaya tidak siap untuk hamil gitu. Nah, itu tadi KB hormonal. Nah,
Selanjutnya ada yang non hormonal. Non hormonal ini ada 4 secara umum yang kita ketahui, atau bisa dikatakan KB mekanis gitu ya. Yang pertama adalah IUD. IUD itu alat kontrasepsi dalam rahim yang dipasang di dalam rahim. Ini efektifnya biasanya lebih lama ini daripada KB-KB yang hormonal. Ini bisa 8 sampai 10 tahun. Kemudian ada MOW, medis operasi wanita, atau kita kenal biasanya KB steril gitu kalau di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian yang ketiga ada MOP, medis operasi pria atau vasektomi. Kemudian yang terakhir ada kondom, itu untuk pria ya. Jadi Iya. yang 2 terakhir itu untuk laki-laki ya. Laki-laki. Kalau yang pertama itu hampir semuanya pilihannya untuk perempuan, yang 2 ini untuk laki-laki. Jadi pilihannya memang terbatas untuk laki-laki, Mbak Hana. Iya, ya. Iya, hanya ada 2 itu yang bisa dilakukan ya. Iya, oke. Nah, jadi ternyata kawan setia, pilihan metode kontrasepsi itu banyak sekali Iya, ya, betul. tidak hanya suntik dan juga Iya. implan atau susuk saja gitu, tapi masih banyak sekali pilihan yang lain. Nah, ini tadi ada hal yang menarik nih, Mas. Ternyata biasanya kan kalau kita berbicara tentang alat kontrasepsi atau KB itu kan kaitannya dengan perempuan ya, erat kaitannya dengan istri. Nah, ini ternyata ada juga loh alat kontrasepsi atau KB Buat untuk laki-laki. laki-laki. Iya, benar. Nah, ini nih sesuai dengan topik kita Iya. pagi hari ini ya. Nah, gimana nih Mas Wahyu, bisa dijelaskan nggak? Ternyata pria itu bisa berperan juga loh atau berpartisipasi juga ternyata dalam program KB ini. Iya Mbak Ana. Jadi BKPN sendiri itu pada tahun akhir 2000 itu merubah paradigmanya. Yang tadinya paradigma masih paradigma lama, yaitu cuman memperhatikan masalah demografi aja kan, tapi pada setelah tahun 2000-an itu lebih ke paradigma baru, yaitu kesehatan reproduksi. Jadi BKPN dengan adanya paradigma baru supaya mendorong untuk yang ikut KB itu tidak hanya salah satu pihak ya, perempuan Terutama dalam perempuan gitu ya. tapi juga pria. Jadi ada kesetaraan gender di situ, bisa ikut serta untuk mendukung program KB. Dan yang masih kita sayangkan yaitu pada saat ini BKPN membuat alat kontrasepsi itu masih untuk pria itu terbatas. Jadi cuman 2 ya, Iya, secara Iya. umum 2 ya. kondom dan MOP ya Mas Ufron ya. Jadi itu tidak ada pilihan lain, dan itu menjadi juga menjadi hambatan sendiri buat BKKBN. Kemudian untuk keikutsertaan KB sendiri, masalah KB pria itu juga mendorong ataupun ada juga menjadi penyemangat BKPN untuk mendorong masyarakat untuk ikut KB MOP tadi, bisa kondom ataupun MOP. Dan terbukti di masyarakat sendiri sudah ada beberapa pemberdayaan masyarakat berupa Prio Utomo, Mbak. Jadi dari mantan ataupun akseptor yang sudah ikut KB itu membuat persatuan ataupun wadah yang dinamakan Prio Utomo, perkumpulan. Jadi di masing-masing desa, mungkin di tempatnya Mbak Hana ada ya Prio Utomo. Oh iya. Kalau tempat saya juga ada, namanya Mugi Perkasa ya. Jadi itu anggotanya ini anggotanya ya, akseptor pria ya. Iya, akseptor pria kan. Yang pernah ikut MOP Mas Sufron. Iya. Jadi Kalau yang belum berarti nggak boleh ikut ya, Mas? ya, kalau yang belum itu boleh, karena itu juga untuk sebagai ajang untuk mengajak masyarakat yang lain mungkin yang udah simpatisan ya, Iya. untuk ikut KB, yang tadinya masih takut-takut dengan ikut kegiatan itu bisa tercerahkan, karena nanti yang memotivasi otomatis kan dari yang pernah mengalami program tersebut ataupun sudah pernah ikut. Kalau kita terus terang saya belum pernah MOP, jadi kalau petugas sendiri ya cuman tahu ilmu ya, tapi yang pernah merasakan di situ Biasanya kalau dengar testimoni dari ya, orang yang dari pernah, testimoni lebih itu yakin dari gitu. masyarakat yang sudah ikut MOP ataupun itu vasektomi, otomatis akan tertarik. Jadi Prio Utomo sudah ada, kemudian tinggal mensosialisasikan, karena kita hambatannya adalah karena masih ada rumor-rumor Mbak Hana tentang masalah KB ini. Jadi ada berapa
anggapan yang salah ataupun rumor dari masyarakat. Nah itu bisa disosialisasikan di acara ini. Mungkin nanti bisa ada pentelepon ya Mbak Hana ya, untuk kita jawab Iya. permasalahan apa itu aja. Oke, siap ya. Jadi tadi ya ternyata pria ini bisa, atau suami gitu ya, bisa ikut berperan dalam Iya. program KB ya, tidak hanya istrinya. Terutama mungkin untuk pasangan-pasangan usia subur atau suami istri yang mungkin memang istrinya ini terkendala gitu ya, tidak bisa menggunakan alat kontrasepsi. Nah, itu bisa dibantu dengan suaminya yang menggunakan alat kontrasepsi begitu ya. Nah, sebelum kita lanjut lagi nih lebih dalam untuk diskusi kita pada pagi hari ini nih, mungkin kita simak terlebih dahulu ya iklan yang mau lewat berikut ini. Nggak ada penelpon. Iya, rencananya sih akhir tahun kie. Emang apa, Bar? Ngemut nah, aja kelalen, cek kesehatan sedurunge nikah. Ih, ngapa sih? Wong nyung sehat kayak kie kok. Aja nyepele kena calon pengantin gue dikon cek kesehatan paling ora 3 bulan sedurunge nikah. Sing dicek anak dhuwurmu pira, abote pira, lingkar lenganmu pira, karo kadar hemoglobine nggo calon pengantin wadon. Cek kesehatan kiye penting nggo bocah-bocah perawan kaya kok, nggo masti kena wis ideal apa urung nggo bojo. Cek kesehatan sedurunge 3 bulan nikah gue ben kok ora pada kenang anemia karo kurang gizi. Mbok ngasi mengko pas meteng malah dadi marekna stunting. Nek bayine ngasi stunting bakalane ngaruh karo kepinteran, bocah angel dhuwure, terus marai bocah gampang meriang. Ben gampang oleh pendamping catin, kok bisa download aplikasi LC Mil nang Play Store utawa App Store. Mulane gagian periksan kesehatan 3 bulan sedurunge nikah ben anake ora stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinsos Dalduk KB P3A Kabupaten Purbalingga. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya, untuk hari depan yang jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahasia, rumah tangga tetap sentosa. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya, untuk hari depan yang jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahasia, rumah tangga tetap sentosa. The best songs on the radio. This is my only favorite station. 96.3 FM Membangun negeri dengan informasi. LPPL Radio Gema Sudirman. Gema Bangga Kencana, pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Kawan setia, masih di 96.3 FM Radio LPPL Gema Sudirman. Nah, tadi kita sudah asik nih lagi ngobrol-ngobrol seputar partisipasi pria dalam ber-KB. Tapi sebelum kita lanjut lagi nih diskusi kita, ini ada beberapa pertanyaan nih Mas Wahyu dan Mas Sufron. Iya Mbak Hana. Iya, dari beberapa kawan setia nih yang dari tadi setia mendengarkan kita juga gitu ya. Yang pertama ini ada Ibu Dita nih, dari mana ya Ibu Dita ya? Ya, pertanyaannya yaitu bagaimana sih caranya agar suami kita itu mau ber-KB gitu. Mungkin langsung dijawab aja ya Mas Zuhron atau Mas Wahyu nih, silakan. Bagaimana caranya suami? Bagaimana biar suami saya mau KB nih, gimana ya caranya? Yang jelas 3
kasih pengertian bahwa KB ini sebenarnya urusan bukan hanya urusan istri, tapi juga peran suami juga harus berperan di dalam pemilihan KB tersebut. Nah, paling tidak suami harus mengetahui dulu informasi tentang KB, ya, supaya yakin, kemudian bisa memilih apa yang bisa cocok untuk dirinya sendiri. Saya rasa itu ya Mas Wahyu ya. Iya, betul. Jadi harus Jadi yang pertama adalah diberikan pengertian dulu, karena memang untuk KB pria ini, untuk sosialisasi kita terutama di masyarakat itu ya terbatas ya, karena kalau kita perkumpulan mungkin di desa itu yang datang ibu-ibu Mbak Ana, Iya, kebanyakan. Yang ibu-ibu. bapak-bapaknya itu mudik, Sibuk bekerja sibuk ya. bekerja. Jadi untuk informasi-informasi yang kita sampaikan di masyarakat itu kadang terputusnya di situ. Jadi mungkin beda, ibunya sudah mendapat informasi kemudian menyampaikan ke bapaknya, ya beda ya. Mungkin ada miss di situ, mungkin lebih percaya sama yang menyampaikan langsung, sama istrinya kurang percaya atau bagaimana. Jadi kadang itu yang menjadi kendala di lapangan. Dan yaitu tadi yang namanya sosialisasi itu tidak boleh bosan ya, untuk istri maupun kita sebagai petugas untuk menyadarkan suami supaya ikut KB. Ya nanti sadarnya ya akan setelah berapa bulan, berapa tahun, seperti kita menanam pohon ataupun menanam bunga ya, nanti kita akan panen di suatu saat nanti. Jadi intinya kita tetap memberikan pengertian pada suami kita, okay, tentang masalah program KB. Adapun materi-materi nanti bisa menanyakan ke petugas ataupun PLKB yang ada di wilayahnya kelurahan, masing-masing, okay, desa ya. masing-masing, Mbak Ana. Siap, ya, jadi gitu ya, tetap harus ada komunikasi ya tentunya dari suami dan istri, bagaimana agar istilahnya mau bekerja sama lah ya dalam membangun Iya. sebuah keluarga. Namanya juga pasangan ya, berarti kan harus ada kerjasama antara suami dan istri gitu. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya nih Mas Wahyu dan Mas Sufron, ada dari Ibu Kia nih. Saya mau bertanya, katanya, memangnya pria itu punya andil apa sih atau peran apa gitu dalam program KB? Bisa dijelaskan mungkin. Ini mungkin saya sedikit nambahin juga ya, Iya. untuk Ibu Kia. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Wahyu gitu ya, untuk peran-peran pria. Sebenarnya pria itu bisa berperan dalam program KB. Perannya itu bisa secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsung tentunya tadi ya sebagai aseptor gitu. Jadi suaminya ini bisa menjadi aseptor KB dengan menggunakan metode-metode yang sudah tersedia. Misalkan tadi bisa menggunakan kondom atau juga menggunakan MOP atau vasektomi begitu. Kemudian untuk peran tidak langsungnya tentunya selain dia bisa berperan langsung kan pasti ada peran juga tidak langsung nih. Kalau misalkan memang suaminya tidak ber-KB, dia bisa berperan dalam memberikan motivasi nih kepada istrinya. Iya, betul sekali, Betul Mbak ya Ana, Mas iya. Sufron dan Mas Wahyu. Iya. Nah, ini yang sering kali kadang-kadang kendala kita temukan di lapangan Iya. ketika kita menemukan suatu kondisi gitu ya, ada Iya. ibu yang memang dia beresiko harusnya itu menggunakan alat kontrasepsi tapi terkendala karena kondisi medisnya ya. iya karena tidak boleh sama suaminya. Nah ini kan kemudian ketika kita memberikan KIE untuk dia menggunakan alat kontrasepsi tetapi tidak diperbolehkan oleh Iya. suaminya. Nah ini Iya. kan salah satu peran pria ya, Iya. kita memberikan motivasi dan juga dukungan kepada istrinya untuk ber-KB tadi begitu nggih. Mungkin ada yang mau ditambahkan nih Mas Sufron dan Mas Wahyu terkait peran pria nih dalam program KB. Ya, untuk peran pria sendiri itu tadi sudah panjang lebar ya dari Mbak Ana. Terutama khusus untuk istri yang dia itu sudah tidak bisa ikut KB yang lain ini. Iya yang betul. ini suami harus sangat mendukung karena ada banyak kejadian ya. Jadi kita lihat di lapangan di desa saya itu ya sudah tidak bisa ikut suntik, sudah tidak bisa, kemudian IUD sudah dipasang juga nggak pas, kemudian Iya. KB yang lain yang hormonal juga karena dia punya riwayat kesehatan yang kurang baik ya, memungkinkan ya. Mas Sufron. Jadi maka dari itu kita kasih pengertian juga dari petugas, dari istri untuk supaya suami juga mendukung ya, karena di usia tersebut dari pasangan usaha subur tersebut sudah
resiko tinggi. Jadi usia sudah menginjak hampir 50, udah 45-an. Jadi ya otomatis mau nggak mau yang ngalah ya suami untuk supaya ikut KB pria tersebut. Demikian Mbak Ana. Iya, jadi memang harus kembali lagi ya, memang harus ada ini ya pembagian tugas dan kerjasama ya antara suami dan istri. Ketika memang kondisi istrinya tidak memungkinkan terutama dari segi kesehatan mungkin ya, Iya. dari kesehatan tidak memungkinkan untuk menggunakan alat kontrasepsi ya, otomatis kita membutuhkan peran dari suaminya untuk ber-KB membantu istrinya tadi ya. Nah, oke nih Mas Zufron dan Mas Wahyu, ini ada pertanyaan yang terakhir. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan ini nih, mungkin kan tadi kawan setia yang sedang mendengarkan nih, ada yang tertarik untuk mengetahui info lebih lanjut. Oh, ternyata ada yang namanya alat kontrasepsi itu MOP atau metode operasi pria, atau yang lebih dikenal vasektomi ya. Nah, kalau misalkan ada yang tertarik nih, gimana sih Mas Wahyu tahapannya atau teknisnya bagaimana? Baik Mbak Ana, untuk yang tertarik untuk ikut KB MOP silahkan mendaftar ke PLKB ya. PLKB nanti di situ akan di screening. Jadi seperti kita jelaskan dulu ya untuk teknisnya MOP itu seperti apa. MOP adalah metode operasi pria, itu dilakukan operasi kecil minor, okay? Itu beda dengan kebiri Mbak Hana ya, Ya, karena di ini nih yang masyarakat sering kali itu stigma di masyarakat. Ya, taunya sama dengan kebiri, jadi lato-latonya diambil jadi beda. Jadi kebiri dengan MOP itu beda. Untuk metodenya itu sangat singkat, itu sekitar dilakukan tindakan medis 5 menit dan biusnya itu bius lokal. Jadi begitu dilaksanakan 5 menit selesai udah bisa jalan langsung ya, langsung nggak bangun. perlu opnam ya. Nggak perlu opnam ya. Jadi lebih praktis dibanding dengan MOW. Kalau MOW mungkin ada yang bius total Mbak Ana ya. Iya. Sedangkan MOP Pemulihannya sendiri lebih lama ya kalau iya, pemulihan kalau bius total itu ya harus sadar dulu ya. Kalau lokal kan ya cepet ya, istilahnya cuma luka dikit lah. Jadi untuk medisnya itu jadi saluran sperma itu diikat ataupun hambat ataupun diputus ya. Jadi diikat kemudian melalui operasi kecil lalu dijahit kembali. Jadi intinya untuk menghambat salurannya sperma tidak keluar ya. Nah, jadi nanti masih ada pertanyaan lagi. Loh, kalau nggak keluarnya apa nanti Pak? Itu apa keluarnya Mbak Ana? Keluarnya ya tetap air ya, tapi tidak mengandung Sperma, bibit. iya. Ya, masih air dan tapi tidak mengandung bibit ataupun sperma, yaitu yang aman, jadi sudah tidak ikut KB yang lain ya. Kemudian untuk teknisnya mendaftar, kemudian nanti akan di screening, kemudian akan diantar oleh petugas KB sendiri, kemudian pelaksanaannya cuma 5 menit dan bahkan ada uang istirahat Mbak Hana ya. Iya. Sebesar berapa Mas Supran? 300.000 kalau 300.000. Jadi kita kan tahu bapak-bapak kan bekerja ya Mbak Hana ya. Iya, betul. Di situ bekerja otomatis sebagai tulang punggung keluarga, otomatis kan harus istirahat 3 hari. Maka diberi ya istilahnya untuk istirahat itu 1 harinya 100.000. Jadi untuk diharapkan bisa istirahat 3 hari, walaupun kadang ada yang bandel Mbak Hana. Udah kemarin saya bawa itu baru sehari itu akseptornya udah bekerja lagi. Ini iya. Tapi alhamdulillah sehat. Jadi alhamdulillah sehat. iya. Jadi nggak masalah. Tapi kita sarankan 3 hari untuk istirahat dulu. Masa untuk pemulihan gitu Mas ya. Supran, Iya, betul. Ya, terima kasih nih Mas Ayu dan Mas Supron nih. Ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Wati di Purbalingga Wetan. Ini sebenarnya pertanyaannya hampir-hampir sama ya dengan pertanyaan sebelumnya, yaitu gimana sih caranya biar laki-laki itu mau ber-KB gitu. Tapi ini ada pertanyaan tambahan lagi nih. Katanya kalau misalkan KB MOP atau KB pada pria itu berpengaruh nggak sih nanti ke depannya terhadap hubungan seksualitas gini. Kadang-kadang karena stigma yang ada di masyarakat ini kan kalau misalkan MOP itu nanti jadi berbeda gitu. Nah, gimana nih Mas Supron? Kayaknya ini juga terkait dengan mitos-mitos juga ya, yang informasi-informasi yang tersebar di masyarakat nih. Iya. Jadi ada beberapa mitos ya yang tersebar di masyarakat. Salah satunya itu. Jadi kekhawatiran bahwa seorang suami kalau sudah melakukan MOP ini akan memengaruhi hubungan seksualnya di masa yang akan datang.
yang ditakutkan sama orang-orang khususnya itu kemampuan untuk ini Ereksi. ereksi Nah. gitu. Jadi katanya nggak terlalu kuat atau cepat Loyo. Cepat loyo, Ah, ya. Nah itu sebenarnya hanya Mitos mitos, ya, ya. Mas. Rumor Mitos yang ya beredar. berarti Iya. ya. Secara medis itu memang bisa dijelaskan bahwa itu tidak memengaruhi, bahwa ereksi itu yang berperan itu kan syaraf dan pembuluh darah yang ada di sekitar, mohon maaf, penis. Sedangkan pelayanan MOP ini kan hanya memotong saluran spermanya, vas deferensnya itu. Jadi di sekitar testis itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan kemampuan untuk melakukan ereksi. Gitu. Iya. Dah, bahkan ini tambahan dikit ya, kalau untuk masalah kata dokter Boyke itu ya, kalau masalah kejantan ataupun ereksi itu lebih ke mindset ataupun Iya. di pikiran, Kalau bukan pikir di ya, dan iya. kalau badan sehat kemudian pikirannya juga sehat, nggak stres, nah itu Iya. ya akan bagus. Nah, sedangkan kalau dia stres walaupun dia nggak MOP ya, banyak hutang, kemudian ada masalah keluarga, otomatis ya kita ketahui bersama ya. Pasti Gitu iya mempengaruhi Iya ya. pengaruhi, saya sebagai laki-laki juga seperti itu, kalau ada masalah ya Iya, sama ya saya otomatis juga. Banyak hutang, Iya. capek. ya itu jadi Banyak masalah pengaruhnya di ke luar. mindset, jadi ke pola pikir, jadi ke otaknya, jadi bukan ke masalah ke underdealnya itu ya Mbak Naya. Iya, Jadi bukan karena MOP-nya gitu MOP-nya. ya. Secara medis seperti itu ya. Nah, tapi ya itu kadang orang namanya sugesti kan, kita nggak tahu ya. Iya, ini, betul. ini langsung akhirnya yang disalahkan itunya, KB-nya gitu kan. yang KB-nya. disalahkan. Tapi rata-rata ya masyarakat seperti itu, suka mengkambing hitamkan sesuatu. Ya. Iya, itu Jadi, ya. Itulah. Jadi mungkin itu. Jadi secara medis tidak ada masalah. Kalau begitu. Berarti aman gitu ya. Aman. Selain kekhawatiran tenaga dalam hubungan suami istri, itu juga ada beberapa kekhawatiran tenaganya itu berkurang dalam bekerja. Oh iya. Angkat beban gitu, ini ada ya. Nggak sekuat dulu Nggak gitu sekuat ya dulu katanya. Tapi sebenarnya enggak juga. Itu termasuk mitos juga gitu. Mitos juga ya. Bisa Iya, jadi kalau itu tenaga- karena faktor usia yang semakin Usia bertambah bisa. juga ya. Atau Jadi mungkin semakin kalau tenaga kan sumbernya dari makanan misalkan. kurang Dari- makan berarti ya. Iya. Kurang protein, Mas. Kurang protein. Kan lagi Jadi- puasa Pak sekarang, Mas. Banyak sekali ya. Dulu saya pernah di Karangjambu itu teman-teman yang kerjanya itu bawa-bawa gelondongan kayu itu. Kemudian banyak yang mengikuti MOP. Setelah dia mengikuti MOP, kembali lagi dengan pekerjaan yang lama ya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Ya. Oke, berarti itu hanya mitos gitu ya, Mitos. kawan setia. Nah, ini yang mungkin kadang-kadang banyak sekali informasi-informasi yang tersebar di masyarakat Iya. yang kadang-kadang belum tentu kebenarannya ya. Iya, Sumbernya dari betul. mana juga belum jelas gitu ya. Kadang-kadang kan modalnya adalah katanya. Iya. Katanya KB seperti ini, katanya kalau MOP jadi seperti ini gitu ya. Nah, itu perlu di cross check lagi berarti ya kawan setia. Kalau misalkan kawan setia nih butuh untuk konseling atau butuh konsultasi seputar dengan alat kontrasepsi atau mungkin butuh informasi-informasi nih. Nah, tidak usah ragu-ragu, bisa menghubungi PLKB di masing-masing wilayahnya ya, di masing-masing wilayah kecamatan, atau bisa juga menghubungi bidan desa maupun kader KB ya yang ada di wilayahnya. Jadi setidaknya kita punya sumber yang lebih jelas ya, lebih Iya. valid, tidak hanya katanya Iya. gitu ya, karena itu belum tentu benar begitu ya. Nah, seru sekali nih kalau kita berbicara seputar dengan program KB dikaitkan dengan laki-laki nih. Ini saya penasaran nih, saya yakin kawan setia juga penasaran nih. Sebagai senior nih ya, yang sudah lebih lama nih berkecimpung di dunia PLKB-an nih, Mas Wahyu dan Mas Gifron, mungkin ada nggak sih cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman seru yang tidak terlupakan lah selama mendampingi aseptor KB nih, boleh di-sharing nih? Ya, mungkin sedikit ya, ini mungkin 1001 ya yang kasus seperti ini. Jadi ada salah satu masyarakat ya, jadi dia tuh ngebet pengen banget ikut KB MOP, Mbak. Oh ya. Nah, itu saya kalau yang seperti itu malah saya curiga, karena ya ini mesti ada sesuatu yang tidak baik, karena setelah kita telusuri ternyata yang bersangkutan itu duda. Duda ternyata, wah. Ya, kan nggak boleh ya. Nah, kita harus punya pasangan, takutnya disalahgunakan ya. Iya, betul. Disalahgunakan. Jadi itu yang
petugas juga tidak bodoh ya, kita harus screening ulang, nggih. Apakah dia pasangan usaha subur, kemudian kita lihat track recordnya. Meskipun pasangan usaha subur, tapi memang track recordnya suka apa ya, jajan sembarangan gitu lah ya, dalam tanda kutip ya. Itu ya kita tidak memperbolehkan, karena itu juga akan mempengaruhi pada keharmonisan rumah tangga. Iya, berarti pernah menemukan asaptor seperti itu ya, Mas. Jadi harus kita pintar-pintar, harus di screening ulang memang, karena ini adalah KB mantap ya, kita pakai sekali dan dipakai untuk seumur hidup. Jadi ini bisa direkanalisasi, akan tetapi kan susah. Jadi untuk biaya juga untuk rekanalisasi lagi ataupun penyambungan kembali bisa di Rumah Sakit Karyadi. Kalau daerah sini nggak bisa, Purbalingga, Purwokerto ya belum bisa ya. Dan itu keberhasilannya juga kecil Mas Sufron ya. Jadi memang harus yang benar-benar mantap. Nah, makanya kita screening untuk petugas ini supaya tidak ada terjadi yang tidak diinginkan. Demikian Mbak Ana. Iya, kalau Mas Sufron sendiri nih pernah ada pengalaman apa nih Mas selama mendampingi aseptor MOP nih? Ini penting ya untuk disampaikan. Ada beberapa kasus yang terjadi, ada kehamilan padahal setelah suaminya ikut MOP. Oh iya. Ini kadang-kadang ada ya di masyarakat. Nah, kadang-kadang orang yang ikut MOP itu biasanya tidak mematuhi prosedurnya setelah melakukan MOP. KB ini kan efektif setelah 2-3 bulan atau setelah 15 ejakulasi. Kenapa? Karena ditakutkan sisa-sisa sperma yang terkandung itu belum sepenuhnya tuntas. Jadi harus dikeluarkan dulu minimal 15 kali. Nah, pada saat berhubungan itu setelah menggunakan MOP, anjurannya kan menggunakan alat kontrasepsi lain, kondom salah satunya itu. Nah, jadi setelah 15 kali kemudian steril, bersih, kemudian baru MOP itu bisa dikatakan efektif. Ya, nah, kadang ada teman-teman yang sudah melakukan itu tapi tidak mengikuti anjuran. Betul. Nah, mungkin ada yang masih aktif kemudian berhubungan, terjadilah kehamilan, bisa juga. Iya. Nah, kadang-kadang ini yang dikambing hitamkan itu MOP-nya, kegagalannya karena itu gitu ya. Padahal bisa jadi karena ada faktor-faktor lain. Iya, betul-betul sekali. Kira-kira nih Mas Wahyu dan Mas Sufron, selama mendampingi aseptor MOP, apakah ada cerita-cerita lain nih yang mungkin suka duka selama mendampingi? Suka duka ya. Saya pernah itu mendampingi di Kecamatan Kemangkon itu ya. Jadi setelah pelayanan MOP itu kemudian abses ya, bengkak. Abses, bengkak, ya. Bengkak. Karena itu seperti pengalamannya Mas Wahyu tadi, 1 hari langsung bekerja, dilalah nggak apa-apa, tapi di tempatku 1 hari langsung bekerja, bawa motor dan bawa material, motornya motor yang roda 3 itu loh Mas, kan diisi material terus kemudian diantar gitu ya. Iya. Nah, kemungkinan jalannya itu agak nggak terlalu bagus, banyak lubang dan sebagainya, kena lah itu, mungkin tertekan gitu ya, jadi saat itu terjadi abses, bengkak gitu ya. Jadi harus dibawa lagi ke medis untuk mendapatkan penanganan, begitu Mbak Ana. Iya, jadi kadang-kadang masyarakat nih ya sudah diberi istilahnya, kalau misalkan aseptor itu kan sebelum melakukan tindakan kan pasti sudah diberikan informasi ya, KIE gitu, oleh petugas maupun baik dari PLKB maupun dari petugas medis nih. Nah, ini yang kadang-kadang masih banyak nih yang suka nakal-nakal, bandel gitu ya. Sudah dibilangin jangan suruh istirahat dulu tapi langsung bekerja gitu. Nah, kadang-kadang kalau terjadi sesuatu nanti yang kami hitamkan adalah KB-nya, seperti itu nih Mas Sufron dan Mas Wahyu. Iya, betul Pak. Berarti jadi catatan nih ya, nanti untuk kawan setia ketika memang di lapangan ditemukan kasus-kasus seperti itu, bisa di cross check dulu nih ya, jangan langsung menjudge KB-nya nih, kadang-kadang seperti itu. Nah, kayaknya kalau kita berbicara tentang mitos dan fakta di lapangan itu banyak sekali ya, mitos dan fakta yang berkembang di lapangan. Nah, kira-kira Mas Wahyu nih, selama menjadi PLKB nih, ada nggak sih mitos-mitos atau berita-berita
berita-berita yang belum tentu kebenarannya gitu, yang pernah didengar gitu seputar KB. Ya, sebenarnya mitos dan fakta kan ada banyak sekali ya. Ada yang menyebutkan bahwa vasektomi itu dapat menyebabkan kanker prostat. Ada yang mitosnya seperti ada itu. ya? Oh Ya. iya. Faktanya bahwa vasektomi tidak menyebabkan kanker prostat karena yang diikat dan dipotong adalah saluran vas deferens ataupun saluran yang mengalirkan sperma, sehingga tidak ada perlakuan apapun terhadap prostat. Prostatnya utuh, tidak disentuh, Mbak Ana. Iya. Dan tidak menyebabkan kanker prostat. Jadi penelitian dilakukan pada hampir 2000 pria yang menjalani vasektomi dan hanya ditemukan 50 pria yang meninggal karena kanker prostat. Tetapi angkanya hampir tidak berbeda dengan pria yang tidak menjalani vasektomi. Jadi artinya tidak terbukti bahwa vasektomi meningkatkan risiko kanker prostat. Itu. Ya. Kemudian vasektomi ya. Ada telepon ya? Iya, ini sebentar. Ada Oke. telepon masuk nih, Mas Wahyu. Iya, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Belum terdengar nih suaranya nih. Halo, selamat pagi. Oke, ini ternyata ini mungkin ada sedikit kendala teknis gitu ya, suaranya tidak terdengar. Kita lanjutkan dulu ya, nanti Iya. sambil menunggu Baik. telepon yang lain. Ya, ada mitos lagi Mbak Hana ini tentang Iya, gimana Mas Wahyu? vasektomi berbahaya bagi penderita penyakit jantung. Nah, itu Wah, mitos ini Mbak. Jadi faktanya bahwa vasektomi tidak berbahaya bagi penderita penyakit jantung ataupun sistem yang lain. Pada penderita diabetes, apabila akan melakukan vasektomi sebaiknya dikonsultasikan pada dokter untuk mengetahui kondisi dan kadar gula. Jadi dihubung-hubungkan. Adapun untuk khusus untuk yang diabetes ya, kan ada yang masyarakat yang terkena diabetes pengen vasektomi. Lah itu juga harus konsultasi, tapi tidak ada hubungannya dengan penyakit jantung. Tanya jantung kan di dada ya. di atas ya, Itu, iya. itu yang bawah kan Jauhan ya. jauh, Mbak. Jauh ya. Jauh Mas Sufran ya. Nah, kemudian ada lagi, vasektomi dapat mengganggu hormon dan kesehatan pria. Nah, faktanya bahwa testis itu menghasilkan testosteron, hormon pada pria, Iya. dan mengalirkannya melalui darah bukan lewat vas deferens, bukan lewat tadi yang untuk aliran sperma, tapi kan lewat aliran darah. Hormon kan aliran darah ya. Iya. Nah, itu ke saraf-saraf. Kemudian oleh karena itu kadar testosteron tidak akan turun karena vasektomi. Jadi tidak ada Pengaruhnya ya, pengaruhnya, tidak tidak ada ada hubungannya. hubungannya. Jadi masih di masyarakat masih kita temui seperti itu. Kemudian ada lagi nih, vasektomi merupakan operasi besar dan harus menginap. Nah, tadi sudah kami jelaskan ya, saya jelaskan Iya. bahwa vasektomi sendiri dilakukan dengan pembiusan lokal dan di kedua kulit buah zakar, jadi di tengah-tengah itu Mbak. Kalau ada ilustrasi bisa digambarkan ya. Tapi Ini saudara membayangkan dulu bayangkan ya. dulu Mas Sufran ya. Bagian itu lalu dibedah beberapa senti, sekitar setengah senti, kecil ya, kurang lebih setengah senti. Kecil ya, Kecil. setengah senti. Untuk mengikat dan memotong saluran sperma hanya butuh sekitar 5-10 menit untuk melakukannya. Jadi Sebentar ya, Jahitannya juga singkat. mungkin sedikit ya Mas ya. ya jahitannya dikit. Ya sekarang mungkin model lem ya Mas. Nggak dijahit ya malahan. Bukan dijahit Ini lagi ya. teknologi udah baru ya. Mungkin kalau dulu itu masih pakai benang ya, enggak. Sekarang kayak ada model baru, mungkin di teknologi dokteran ada yang lebih canggih ya, mungkin kayak lem tapi nanti bisa rekat gitu. Mungkin. Iya. Itu beberapa mitos. Belum ada telepon lagi, Mbak Hana? Kemudian ada lagi ya, vasektomi mengurangi kemampuan seksual pria ataupun impoten. Tadi kalau Mas Sufran kan membahas ereksi ya, ereksi. Kalau impoten itu sudah sama sekali tidak bisa ereksi ya, Mas Sufran ya. Jadi faktanya tidak seperti itu. Faktanya vasektomi tidak menyebabkan impotensi, justru kebalikan dari mitos yang ada. Banyak testimoni ya, komentar dari para akseptor yang sudah melakukan vasektomi membuat semakin semangat dan bergairah. Seperti teman saya itu PLKB Mas Gufran, namanya Mas Imam Yulianto. Nah, itu kami Saya kenal. ya. Saya juga kenal mungkin kayaknya ya. Itu pernah saya tanya-tanya, ternyata ya tambah bergairah Mas. Wah, berarti itu PLKB salah satunya yang
sudah vasektomi MOP. Itu Iya, saudara Imam Yulianto yang rumahnya di Kalikabong ya, mungkin ada yang Iya. kenal daerah sini. Dan beliau menyatakan bahwa testimoni beliau itu tidak ada masalah dengan hubungan kejantanan. Jadi ya keluar ya tetap keluar, tapi ya bukan dengan bibit ataupun sperma, tapi tetap keluar seperti biasa. Kadang Spermanya itu diserap kembali ya, Mas iya, Wahyu ya? sperma disempat kembali. Kadang ada yang mikir itu keluarnya angin apa ya, Pak? Nah, ternyata saya tanya langsung ke beliau ya, Mas Imam Yulianto, tidak Mas, itu keluarnya ya seperti biasa. Jadi untuk libido ya sama sekali malah tambah kuat katanya Mas. Menarik. Begitu ya. Itu beberapa mitos mungkin dari Mas Gufron, ada lagi mitos dan fakta ya. Sepertinya sudah cukup, Mas Udah Wahyu. cukup ya. Iya, oke nih Mas Sufron dan Mas Wahyu. Tidak terasa nih, saking serunya kita ngobrol gitu ya. 1 jam ini kita sudah terlewati nih. Kita sudah 1 jam menemani kawan setia untuk membahas seputar partisipasi pria dalam ber-KB. Artinya kita sudah harus undur diri dulu nih Mas Wahyu dan Mas Sufron. Tapi jangan khawatir kawan setia, karena setiap minggunya, tepatnya setiap hari Jumat pagi, program Gema Bangga Kencana akan hadir menemani kawan setia, tentunya dengan berbagai tema-tema yang tidak kalah menariknya. Oleh karena itu, saya Hana Fitri Aziza bersama 2 rekan saya. Wahyu Eka Panca. Gufron Nasuha. Kami mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The best songs on the radio. This is my only favorite station. 96.3 FM. Membangun negeri dengan informasi. LPPL Radio Gema Sudirman. Krungu-krungu jere ku arep bojo tahun kiye ya? Iya, rencananya sih akhir tahun kie. Emang apa, Bar? Ngamut nah, aja kelalen cek kesehatan sedurunge nikah. Ih, ngapa sih? Wong nyong sehat kayak kie kok. Aja nyepele kena calon pengantin kue dikon cek kesehatan paling ora 3 bulan sedurunge nikah. Sing dicek anak dhuwurmu pira, abote pira, lingkar lenganmu pira, karo kadar hemoglobine nggo calon pengantin wadon. Cek kesehatan kiye penting nggo bocah-bocah perawan kaya kok, nggo masti kena wis ideal apa urung nggo bojo. Cek kesehatan sedurunge 3 bulan nikah kue ben kok ora pada kenang anemia karo kurang gizi, mbok ngasi mengko pas meteng malah dadi marakna stunting. Nek bayine ngasi stunting bakalane ngaruh karo kepinteran, bocah angel dhuwure, terus marai bocah gampang meriang. Ben gampang oleh pendamping catin, kok bisa download aplikasi LC Mil nang Play Store utawa App Store. Mulane gagian periksan kesehatan 3 bulan sedurunge nikah ben anake ora stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinsos Dalduk KB P3A Kabupaten Purbalingga. Demikian tadi telah Anda ikuti Gema Bangga Kencana, pembangunan keluarga, kependudukan dan